serta seluruh peserta webinar yang kami hormati. Atas nama panitia, kami mengucapkan selamat datang serta terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan peserta yang telah berkenan hadir. Semoga webinar pada hari ini berlangsung pada lancar serta memberikan manfaat dan wawasan bagi kita semua. Sebelum memasuki acara inti, izinkan saya menyampaikan beberapa tata tertib selama webinar berlangsung. Satu, mohon peserta menggunakan nama asli mengikuti webinar. Selama selama pemaparan materi berlangsung, mikrofon peserta diharapkan dalam keadaan nonaktif agar kegiatan berjalan dengan tertib dan kondusif. Apabila ingin mengajukan pertanyaan, peserta dipersilakan menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Keempat, diharapkan seluruh peserta mengikuti kegiatan hingga selesai. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan moderator yang akan memandu jalannya webinar pada hari ini, yaitu Aura Kalista Surya Putri. Kemudian, izinkan saya memperkenalkan presenter yang akan menyampaikan materi pada webinar hari ini, yaitu Alfa Salsabila Kurnia Pranowo. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Aura Kalista Surya Putri selaku moderator, kami persilakan untuk memandu jalannya webinar. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada host atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Aura Kalista Surya Putri sebagai moderator. Baik, kita akan segera memasuki sesi penyampaian materi. Kami akan menyampaikan materi yang berjudul Pencegahan Perundungan. Penyampaian materi akan disampaikan oleh presenter yaitu Alfia Salsabila Kurnia Pramono. Kepada presenter, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator Aura Kalista. Selamat pagi teman-teman, Bapak dan Ibu guru, juga para tamu dan juri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pencegahan perundungan atau bullying menggunakan pendekatan value clarification technique. Nah, izinkan saya men-share PPT-nya dulu ya, teman-teman. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, baik. Nah, lanjut ya. Nah, bullying ini adalah tindakan menyakiti seseorang secara sengaja dan dilakukan berulang kali. Nah, biasanya nih terdapat ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Kekuatan tersebut tidak selalu berupa fisik, tetapi juga bisa pengaruh jumlah teman, status sosial, usia, atau pengaruh yang dimiliki pelaku sehingga korban merasa sulit melawan. Nah, bullying ini berbeda ya dari candaan. Candaan itu kan membuat semua orang merasa nyaman, senang, dan tertawa. Sedangkan bullying itu membuat korban merasa takut, sedih, maupun malu. Di sini ada salah satunya ada tindakan menyakiti orang lain secara sengaja terjadi berulang kali menyebabkan korban takut, sedih, atau tertekan, dan adanya ketidakseimbangan. Oke, lanjut ya. Di sini bullying itu terdiri dari beberapa bentuk. Nah, ada bullying fisik atau physical bullying, seperti memukul, menendang, mendorong, mencubit, dan merusak barang milik teman lain. Nah, yang kedua ini ada verbal bullying, yaitu ada menghina, mengejek, memberi julukan, mengancam dan mempermalukan. Terus ada juga social bullying, mengucilkan teman, menyebarkan gosip, menghasut agar tidak berteman dengan seseorang. Dan yang terakhir itu ada cyberbullying, yaitu perundungan melalui media sosial atau internet. Misalnya menyebarkan foto tanpa izin, komentar kasar, atau pesan yang menghina. Nah, tahu gak sih kalian bahwa bullying masih menjadi masalah serius di Indonesia? Berdasarkan asesmen nasional, sekitar 1 dari 4 siswa pernah mengalami perundungan di sekolah.
Selain itu, data dari Pusiknas Polri menunjukkan kasus bullying meningkat dari 285 kasus pada tahun 2023 menjadi 57,3 kasus pada tahun 2024. Bahkan sekitar 14% remaja usia 13 sampai 17 tahun pernah mengalami cyberbullying. Nah, data tersebut menunjukkan bahwa bullying itu bukanlah candaan yang biasa ya, teman-teman. Perundungan dapat memengaruhi kesehatan mental, prestasi belajar, hingga kehidupan sosial seseorang. Oleh karena itu, setiap warga sekolah memiliki tanggung jawab untuk mencegahnya. Nah, bullying ini tidak hanya meninggalkan luka yang terlihat, tetapi juga luka yang tidak tampak. Korban Wah, dapat mengalami rasa takut, 170. cemas, kehilangan Udah, kepercayaan diri, udah, Coba lihat. bahkan bahkan udah, enggan udah, datang ke mute, sekolah mute. sehingga prestasi belajarnya menurun. Nah, bagi pelaku, kebiasaan melakukan bullying dapat membuat mereka menganggap kekerasan sebagai cara yang wajar untuk menyelesaikan masalah. Akibatnya, mereka berisiko mendapatkan sanksi dari sekolah maupun hukum. Sementara itu, saksi yang memilih diam juga terdampak loh. Ketika tidak ada yang berani menghentikan atau melaporkan perundungan, pelaku merasa tindakannya dibenarkan sehingga bullying terus berulang. Nah, selanjutnya ini ada kenapa sih orang-orang tuh melakukan bullying? Nah, bullying itu tidak muncul begitu saja ya, teman-teman. Ada banyak faktor yang dapat memengaruhinya. Salah satunya adalah kurangnya empati, sehingga pelaku tidak menyadari atau tidak peduli terhadap perasaan orang lain. Pengaruh teman sebaya juga sering membuat seseorang ikut melakukan bullying agar diterima dalam kelompok. Selain itu, lingkungan keluarga yang keras dapat memengaruhi perilaku anak. Ada pula pelaku yang terlihat ingin kuat, populer, atau berkuasa atas atas perilakunya. Nah, di era digital ini, penggunaan media sosial yang tidak bijak juga dapat menyebabkan munculnya cyberbullying. Oke, selanjutnya ini eh, kita bisa mencegah ketika mengalami atau melihat bullying. Nah, pencegahan bullying itu dimulai dari tindakan sederhana, menghargai perbedaan, berbicara dengan sopan, tidak ikut mengejek teman, dan membantu korban adalah langkah kecil yang memiliki dampak yang besar sekali. Ketika melihat bullying, jangan sampai jadi penonton. Jadilah teman yang berani berkata, "Stop, itu tidak benar," atau melaporkan kepada guru yang dipercaya. Nah, selanjutnya ini ada eh, selanjutnya ini ada studi kasus ya, teman-teman. Nah, coba kita lihat ya. Perhatikan studi kasus nih, aku bacakan ya. Saat jam pelajaran, Andi melihat beberapa siswa mengejek Bima karena logat bicaranya. Mereka terus mentertawakan hingga Bima merasa malu dan memilih menjauh dari teman-temannya. Nah, kalian bisa ikut jawab ya, teman-teman. Nah, jika kalian menjadi Andi, tindakan apa yang kalian pilih? A. Ikut menertawakan agar tidak dikucilkan teman. B. Diam karena merasa itu bukan urusan kita. C. Menghibur Bima setelah kejadian tetapi tidak melapor. D. Berani menghentikan ejekan dan melaporkannya kepada guru. Bisa ditulis di kolom komentar atau boleh dinyalakan mic-nya untuk menjawab ya, teman-teman. Moderator, apakah ada yang menjawab? Di kolom komentar ada dua orang yang menjawab, yaitu Kairi dan Faisal. Jawabannya adalah D. Oke, benar banget nih, teman-teman. Jawaban yang paling tepat itu adalah D. Karena kita tidak hanya membantu korban, tetapi juga berusaha menghentikan pembulian agar tidak terulang. Menghibur korban memang baik, tetapi tidak ada tindakan untuk menghentikan pelaku, perundungan bisa terjadi lagi. Nah,
Nah, berdasarkan materi yang telah kita pelajari, dapat disimpulkan dapat disimpulkan bahwa bullying ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh dilakukan. Sorry teman-teman. Berdasarkan materi yang telah kita pelajari, dapat disimpulkan bahwa bullying merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja dan berulang untuk menyakiti orang lain. Perilaku ini tidak hanya berdampak pada korban, tapi juga mempengaruhi pelaku dan orang-orang yang menyaksikannya. Oleh karena itu, pencegahan bullying memerlukan kerjasama dari seluruh warga sekolah. Kita dapat memulainya dengan menghargai perbedaan, membangun rasa empati, tidak mendukung tindakan perundungan, serta berani membantu melaporkan jika melihat bullying terjadi. Oke, demikian presentasi mengenai pencegahan perundungan atau bullying. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita bahwa setiap orang berhak merasa aman, dihargai, dan diperlakukan dengan baik di lingkungan sekolah. Jadi, mari bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, saling menghormati, dan bebas dari perundungan. Baik, saya kembalikan ke moderator untuk sesi tanya jawab. Oke, terima kasih kepada presenter Via yang telah menyampaikan materi dengan sangat baik dan informatif. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar ya. Oke, dari yang pertama dulu ya, yaitu Faisal. Bagaimana dampak bullying terhadap masa depan seseorang meskipun perundungan tersebut sudah lama terjadi? Nah, presenter, silakan boleh menjawab. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya dari Faisal kelompok 1 ya. Bagaimana dampak bullying terhadap masa depan seseorang meskipun perundungan tersebut sudah lama terjadi? Oke, terkadang tuh bullying tuh bisa memengaruhi trauma seseorang, kesehatan mental. Jadi mungkin karena alhamdulillah saya belum pernah merasakannya. Nah, setahu saya dan sepengalaman saya yang mempunyai teman yang pernah dibully, mereka merasa trauma dan sulit berteman jadinya karena trauma yang mereka miliki seperti itu. Sudah terjawab, Faisal? Sudah, terima kasih ya. Oke, terima kasih. Oke. Nah, yang pertanyaan kedua ada Naila dari kelompok 5. Pertanyaannya adalah, apa hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi perundungan di lingkungan sekolah? Silakan presenter. Baik, terima kasih Naila dari kelompok 5. Bagaimana mengurangi perundungan di lingkungan sekolah itu? Nah, itu tuh sebenarnya kebijakan bersama ya. Jadi seluruh warga sekolah juga harus membantu untuk mengurangi perundungan seperti tidak tidak seperti membuat peraturan untuk tidak boleh merundung atau seperti di sekolah kita ada 7 kebiasaan yang kayak yang tidak boleh dilanggar. Nah, itu kan salah satunya adalah tidak boleh membuli. Nah, itu membuat seseorang merasa takut kayak jangan bully deh gitu. Nanti takut dikeluarin gitu. Bisa jawab, Naila? Gimana Naila jawabannya dari presenter? Oke. Sudah. Bentar ya. Sebentar teman-teman. Nah, sekarang ada pertanyaan yang ketiga dari Muhammad Davadin dari kelompok 7. Pertanyaannya, dia mau nanya cyberbullying itu seperti apa ya? Soalnya saya seperti tidak asing katanya. Ya, terima kasih Davadin dari kelompok 7. Cyberbullying itu seperti berkomentar buruk di sosmed seseorang, mengirim foto seseorang di kolom komentar dengan sengaja, tanpa seizin dia, dan mengupload foto
tanpa seizin seseorang. Nah, itu adalah contoh cyberbullying ya. Tapi tadi kayak bilang saya seperti tidak asing. Jangan-jangan pernah terbully nih. Jangan sampai ya, Dava. Oke, Oke, makasih Via sama Aura. iya. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya. Ada Khairi dari kelompok 6. Ingin nanya, menurut kalian kenapa banyak orang berani melakukan cyberbullying tapi tidak berani mengatakannya secara langsung nih? Apa jawabannya nih presenter? Oke, terima kasih pertanyaannya Khairi dari kelompok 6. Nah, terkadang tuh ada yang orang berani melakukan cyberbullying tuh hanya di sosial media ya. Eh, Terkadang tuh mereka hanya beraninya di sosial media, tidak secara langsung. Makanya mereka membulinya itu di sosial media atau cyberbullying, seperti itu. Iya betul Kairi, seperti mental sosial media. Oke. Selanjutnya ada Firly dari kelompok 3. Dia ingin bertanya nih, apa dampak bullying bagi para korban dan pelaku? Oke, dampak bullying bagi korban dan pelaku. Tadi saya jelaskan di slide nomor berapa ya tadi? Slide nomor... Sebentar. Saya cek dulu ya, teman-teman. Nah, itu tuh di slide, sorry. Nomor 4, oke. Nah, bagi pelaku, kebiasaan melakukan bullying dapat membuat mereka menganggap kekerasan itu cara yang wajar untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Kalau untuk korban itu ya, itu tuh korban dapat mengalami rasa takut, cemas, kehilangan percaya diri, bahkan enggan datang ke sekolah untuk belajar gitu. Sehingga prestasi mereka tuh menjadi menurun seperti itu. Sudah terjawab, Firly? Oke. Terima kasih. Bentar ya. Selanjutnya ada Helsi dari kelompok 1. Apa yang harus dilakukan jika kita melihat atau menjadi korban bullying? Oke, terima kasih Helsi dari kelompok 1. Ya, kenapa kalau kita apa yang harus dilakukan jika melihat atau menjadi korban bullying? Nah, kalau kita melihat tuh wajib ikut membela korbannya ya. Jadi melapor seperti melapor kepada guru atau ke wali kelas kalian seperti itu. Kalau menjadi korban bullying, tentu kita harus berani melapor ya, melawan trauma kita walaupun trauma yang masih ada, tetapi kita harus berani melapor agar tidak terjadi perundungan lagi. Seperti itu, Helsi. Sudah terjawab? Ya, makasih ya, ya. Oke. Ada lagi yang nanya, Adinda dari kelompok 2. Perbedaan bercanda sama bullying itu gimana sih, presenter? Nah, perbedaan bercanda sama bullying. Nah, kalau bercanda nih kan kita merasa kayak nyaman, happy, kayak ketawa-ketawa aja. Nah, kalau bullying itu menyakiti orang yang kita tertawakan. Jadi seperti rasis atau seperti itu kan itu tidak baik ya. Jadi jangan sampai kita melakukan bullying. Jadi kita harus mengetahui bagaimana perbedaan bercanda dan bullying. Bercanda juga tidak boleh berlebihan ya, teman-teman. Terima kasih. Ada lagi Kaisar kelompok 6. Gimana sih cara cegah cyberbullying tuh?
Nah, cara cegah cyberbullying. Tentu kita harus pandai-pandai bersosial media ya, teman-teman. Nah, cyberbullying itu kan nggak hanya di kolom komentar ya, juga menghargai privasi orang seperti tidak memosting foto tanpa seizin mereka. Jadi, kita harus izin dulu kayak contoh Aura izin ya fotonya saya upload gitu ya. Sudah terjawab Kaisar dari kelompok 6. Udah. Oke, terima kasih ya. Eh, Neogi dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, bagaimana cara korban bully itu bisa pulih kembali? Oke, terima kasih Neogi dari kelompok 5. Nah, itu gimana caranya korban dapat pulih kembali? Biasanya tuh korban eh, sedikit menjauhkan diri dari teman-teman yang membuli agar merasa tenang dulu, atau kita kita sebagai eh, contoh kita sebagai saksinya juga itu ya, apa namanya, menenangkan mereka agar agar bisa pulih kembali, kayak menenangkan gitu. Sudah terjawab Neogi? Oke, udah katanya. Kaisar? Kaisar udah kok, udah dijawab tadi. Cara mencegah cyberbullying. Sudah kan, presenter? Udah. Udah. Nah, Kaisar dengerin. Sekarang ada lagi nih yang mau nanya. Kina dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, menurut kalian, apa jenis bullying yang sering banget diabaikan katanya? Jawab. Oke, terima kasih Ciara dari kelompok 3. Jenis bullying sering diabaikan tuh sepertinya social bullying ya menurut saya. Karena social bullying tuh gimana ya? Social bullying tuh kayak mengunculkan seorang teman, menyebarkan gosip, dan mengajak teman lain untuk menjauhi korban. Kayak menurut saya itu banyak sekali terjadi di lingkungan sekitar saya. Jadi mungkin kita juga harus mengetahui kalau ternyata itu juga termasuk loh, termasuk dalam kategori bullying seperti itu. Oke, udah terjawab, Kina? Baik. Udah. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, eh, gimana nih? Izinkan saya buat menanya kepada para peserta di sini satu pertanyaan aja. Kalian bisa jawab nanti, tinggal record omongan kalian ya. Jadi pertanyaan saya adalah, menurut kalian nih, kenapa kita gak boleh nganggap perundungan itu sebagai bercandaan? Misalnya, kita bercanda kepada Via, ih kamu jelek banget ya, bercanda gitu. Nah, gimana sih cara kalian ngadepin hal kayak gitu, misalnya dibercandain? Saya mau nanya ke Dinda deh, Adinda Yunita, gimana nih perasaan kamu kalau ada yang bercanda berlebihan secara fisik gitu ke kamu? Apa respon kamu tuh apa gitu? Izin menjawab. Respon saya tentunya menegur pelaku dengan baik ya, agar tidak mengulang kejadian seperti itu lagi. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Eh,
Sekian ya dari pertanyaan-pertanyaan ini. Selanjutnya, karena waktu yang telah ditentukan untuk sesi tanya jawab sudah berakhir, terima kasih untuk para peserta yang sudah berpartisipasi. Setelah ini, dengan demikian, saya kembalikan jalannya acara kepada pembawa acara. Kepada host, terima kasih. Bu Nora, ada yang mau disampaikan? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompok berapa? 4 ya? Kelompok 4, terima kasih sudah melaksanakan VCT dengan baik, gitu ya, dengan segala hal yang terjadi, gitu ya. Lalu, pertama saya puji dulu sebagai presenter, Alfia sudah menguasai materinya dengan sangat baik, gitu ya. Untuk moderatornya juga sudah cukup baik, Aura, gitu. Nah, untuk host, Najla kalau misalnya Najla jadi host, itu harus jelas suaranya, sayang. Jadi A, I, U, E-nya tuh harus jelas, gitu ya. Oke. Kasih, Bu. Jadi, jadi jangan takut ngomong. Kita di sini kan lagi belajar bersama gitu ya. Jadi Najla gak boleh takut gitu ya. Jadi semangat untuk improve lagi. Gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kasih, Bu. Baik, saya tutup. Terima kasih yang kami hormati peserta webinar yang telah hadir. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu tamu VVIP, Bapak Ibu Dewan Juri, Bapak Oscar Flat dan Eskom selaku tamu gugus 11, dan Ibu Nurul Asih, SPD selaku guru pendamping SMA plus PGRI Cibinong, dan Akang Tete OSIS SMA plus PGRI Cibinong serta seluruh peserta yang telah berkenan hadir dan mengikuti kegiatan webinar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Aura Kalista Surya Putri selaku moderator dan Alvia Salsabila Kurnia Pranomo selaku presenter atas dedikasi dan kontribusi dalam menyukseskan webinar pada hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan, memberi inspirasi, serta bermanfaat bagi kita semua. Apabila selama memandu jalan acara terdapat tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Guys, udah guys, keluar guys. Ya aja suruh. Ya. Kai, keluar Ya udah Kai. N yang Gak mau itunya N. orang gua mau Udah guys, ngobrol. keluar aja. Danis, I love you, Danis. Teriakan, geli. Danis.
Kok Ilya Oi. ada di situ sih? Oi. Gue malu banget tadi. Berpartisipasi. Apa lu berpartisipasi? Lucu banget lagi. Ini jangan digituin atuh. Baru gue ngebahas. Nis, itu siapa nih? Itu yang nggak tahu, itu yang punya kendali Oh, cowok. yaudah ya. Assalamualaikum ya. Gua keluar dulu. Salam. Ya, Ya, pulang. Say goodbye. Say goodbye sayang. Iu. Jijik banget, Cok. Iu. Ini Maiza sama Rido. Siapa Rido? Rido sih. Rido siapa? Keluar, Ini gua gak bisa telepon dikeluarin gua. ya? Danis, lu keluarin mereka ngapa? Bukan gue yang ngeluarin nih, si Rido tanyain coy, suruh ngeluarin sini. Maiza. Lah Rido siapa? Nah. Sebentar. Jelas banget. Ternyata Gir. Baterai gue beak, Cok. Gue bubarin ya. Kok bubarin sih? Jangan dong. Jangan, lu keluarin aja jangan. mereka berdua. Siapa? Rido siapa sih? Udah kocok udah enggak? Mumpung premium. Udah. Iya ini udah lanjut deh terus gitu. Jangan dimatiin. Rido siapa Rido? Iya. Si Ridonya udah keluar semuanya, si Maiza juga. Rido siapa? Ya udah. Rido siapa? Mana gua tahu ya, emang ada. Di Rido kita. siapa? Kayak bisa makan. Udah. Mana? Itu Guys. Gua